peserta didik itu menemukan bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisa, yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, ini ada observasi, ya, mengamati. Ya, misalkan kalau guru matematika itu ya menghitung apa ya, modus itu ya, min, median begitu. Misalkan anak-anak itu diberikan tugas, bisa saja diberikan tugas. Ada ya namanya. Suruh di pinggir jalan raya ya menghitung, atau di jalan tol, di pintu jalan tol menghitung berapa mobil yang masuk setiap hari. Berapa rata-ratanya, mobil apa yang paling banyak masuk ke sana. Ya. Seperti itu. Jadi ada bagian-bagian pengamatan. Atau misalkan berkaitan dengan rugi laba. Ya, anak-anak disuruh berjualan seperti itu. Kalau modalnya sekian ya dari orang tuanya, harus dijualnya berapa supaya dapat untung. Ya, kalau misalkan dalam sekian jumlah, misalkan comro lah misalkan gitu ya, dijual, kita membawa, anak itu membawa 10 combro, kemudian terjual hanya 8. Itu masih ada untungnya atau tidak? Karena yang 2 tidak ada yang membeli, ya, tidak laku dijual. Apakah dengan 8 combro yang terjual masih ada keuntungannya atau tidak? Nah, itu dengan cara seperti itu, ya, anak-anak menjadi bermakna. Tetapi tidak semua tentu saja ya, itu dipilih materi-materinya. Kemudian yang kedua ada menanya. Nah, ini, kegiatan menanya ini diharapkan siswanya yang bertanya, bukan guru. Nah, ketika siswa itu tidak mau bertanya, tidak ada yang bertanya, maka guru harus memberikan pancingan ya kepada siswa untuk kira-kira yang hal apa nih ya, memancing-mancing gitu supaya mau bertanya tentang materi. Kemudian mengumpulkan informasi, ya, kegiatan mengumpulkan informasi. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Di sini peserta didik dapat membaca berbagai sumber, yaitu kalau dari perpustakaan, buku misalkan. Kemudian memperhatikan fenomena dan objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Ya. Ini bukan hanya di IPA saja yang bisa seperti itu, matematik juga bisa, mungkin IPS juga bisa, olahraga bisa, lain-lain juga bisa. Ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mengasosiasi atau mengolah informasi. Dalam kegiatan ini, ya informasi itu terdapat kegiatan menalarnya ya, dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. Nah, untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik itu merupakan pelaku aktif. Nah, jadi banyak prakteknya ya, ada praktek-prakteknya. Mengomunikasikan, kemudian ada presentasi ya dari siswa itu di kelompoknya, menginformasikan kepada teman-temannya hasilnya apa yang sudah dicapai dari kegiatan-kegiatan yang ditugaskan itu. Nah, mudah-mudahan ini Bapak dan Ibu sudah melaksanakannya. Ya, walaupun tidak semua materi, tetapi dipilih tentu saja materi-materi yang bisa tersampaikan ya dengan cara langkah pendekatan saintifik ini. Karena di kurikulum 13 ini akan segera berakhir di tahun 2024 katanya ya, seperti itu rencana. Sehingga semua di tahun 2024 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan
tidak ganti menteri, ganti kebijakan ya, tapi ini akan terus berlanjut. Nah, Bapak dan Ibu, sementara di kurikulum Merdeka ini ada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi itu artinya apa? Beda-beda ya. Kemampuan siswa itu. Perbedaannya dalam apa? Banyak sekali sebenarnya ya. Mungkin bisa saja mungkin berbeda di usia ya, segi usianya juga berbeda walaupun kelas 7 sama-sama kelas 7. Kemudian di segi ekonomi juga ada banyak perbedaan gitu ya. Apakah itu nanti akan berpengaruh atau tidak kepada proses pembelajaran? Ya. Banyak, tetapi mungkin yang disoroti itu biasanya ada 3 saja, ya ada 3 diferensiasi. Yang pertama berkaitan dengan bakat siswa. Ada siswa yang kuat ya di olahraga, ada yang di bulu tangkis, ada yang di bola ya, dan lain sebagainya. Di meja tenis meja misalkan, itu digali. Kemudian ada juga di seni, ada di bela diri, ada di sainsnya gitu ya, di matematik, atau juga ada yang di teknologi, atau bahkan di fotografi misalkan, dan lain-lain. Nah, ini bakat-bakat ini harus terakomodir ya di kelas. Nah, biasanya Bapak dan Ibu untuk yang di kurikulum Merdeka ini ada tes awal yang disebut dengan diagnostik. Ya, tes diagnostik. Tes diagnostik ini diantara salah satunya adalah untuk menggali bakat siswa itu. Di mana dia, dan ini tergantung kepada soal-soal yang instrumen yang kita sampaikan kepada siswa, apakah nanti akan menggali bakat ini atau tidak. Nah, seharusnya itu tes diagnostik itu juga menggali ini bakat siswa. Sehingga sekolah bisa mengarahkan, oh dia berbakat di bulu tangkis, maka dia harus masuk ke ekstrakurikuler bulu tangkis. Kalau dia menyanyi vokalnya bagus, maka dia harus dimasukkan ke ekskul kesenian. Ya, olah vokal. Kalau dia misalkan hobinya bela diri, ya mungkin ada kungfu, ada perisai diri, ya dan lain sebagainya. Ya, pencaksilat, gitu. Dan ini diakomodir oleh sekolah di ekstrakurikuler. Itu bakat. Ya. Nah, ini sebetulnya juga berkaitan dengan bakat. Pemerintah punya juga kewajiban untuk menyediakan sekolah-sekolah yang diferensiasi berkaitan dengan bakat. Misalkan menyediakan sekolah olahraga, menyediakan sekolah seninya, ya, seperti itu. Kalau sekolah-sekolah kejuruan yang berkaitan dengan teknologi itu sudah banyak. Ya. Kemudian kemampuan intelijensi. Intelijensi itu mungkin ada yang intelijensinya tinggi ya cepat, sehingga cepat dalam menerima pelajaran. Tapi ada yang biasa-biasa saja, yang sedang, bahkan ada yang lambat. Nah, ini juga harus kita bisa memisahkan, menyediakan waktu untuk siswa yang lambat ini, dan juga untuk yang siswa yang cepat. Bagaimana cara melakukan pembelajaran diferensiasi berkaitan dengan kemampuan intelijensi ini. Bagi siswa yang lambat tentu saja harus disediakan waktu remedial atau les tambahan ya untuk memperkuat pengetahuannya. Untuk yang cepat itu kalau dulu ada yang disebut dengan pengayaan, ya memberikan soal-soal yang tinggi ya, kepada mereka. Nah, tetapi sekarang Bapak dan Ibu yang sedang menjadi sorotan ini adalah gaya belajar, ya perbedaan atau diferensiasi di bidang gaya belajar siswa. Nah, ada 3 ya, sebetulnya banyak ya, bukan hanya 3 ya gaya belajar itu.
Tetapi yang kita kenal sekarang hanya ada 3 yang sering-sering kita sampaikan itu dan sering kita dengar. Yaitu ada yang disebut dengan berkaitan dengan gaya belajar audio. Kemudian ada yang berkaitan dengan visual dan kinestetik. Ada yang dengan cara ceramah gitu ya, mendengarkan, baru dia bisa menerima informasi. Tapi harus juga sambil menonton, sambil melihat. Ya, sambil melihat, dipraktekkan, diperagakan, baru dia bisa menerima. Tetapi ada juga anak yang harus dengan mengerjakan sendiri, dengan tangannya, dengan kakinya, yaitu kinestetik dia. Jadi dia kalau nggak mengerjakan sendiri, nggak bisa, dia nggak bisa. Tapi mungkin di antara sekian orang juga ada yang malas, ya, yang malas audionya tidak tidak diasah, visualnya tidak diasah, kinestetiknya tidak diasah, gitu ya, sehingga ya lost semuanya. Itu ya, itu adalah termasuk siswa yang punya punya kemampuan rendah, ya, keinginannya seperti itu. Ini Bapak dan Ibu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi di kurikulum 2013 ini harus kita tonjolkan. Sehingga Bapak dan Ibu ketika kita masuk itu nanti kita harus menggali dulu, ya, menggali dulu pengetahuan awalnya tuh, pengetahuan dasarnya. Dengan persepsi kalau dulu namanya ya. Nah, itu harus digali kemampuan siswa itu. Setiap hari kita akan mengajar pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, kita ungkap dulu ya sejauh mana mereka ingat kembali. Supaya pelajaran yang berikutnya yang akan kita ajarkan pada hari ini ya, kalau ada kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya itu kita tahu sampai di mana mereka bisa menerima pelajaran sebelumnya. Nah, berkaitan dengan karakter, Bapak Ibu, ini adalah yang tadi disebutkan 18 nilai karakter, ya, pendidikan karakter. Itu di kurikulum 2013, mulai dari religius, kemudian jujur, toleransi, disiplin, kemudian kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya, terutama yang religius. Sekarang ada 6, ya, di kurikulum Merdeka itu ada 6 dimensi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini sebetulnya semua sama, ya. Ujung-ujungnya bahwa siswa itu diharapkan ada taat beragama. Ya, yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di yang 18-nya itu ada religius dan jujur. Ya, religius, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, tentu saja Bapak dan Ibu. Selain dia itu juga mampu ya melaksanakan berbagai kewajiban ya di dalam beragama, ya, dia juga bisa menghargai orang lain berkaitan dengan agama yang lain. Kemudian juga punya rasa kebersamaan, ya, punya rasa iba, punya rasa empati, simpati kepada orang lain. Itu berkaitan dengan religius. Kemudian tadi ada berkebinekaan global gitu ya. Itu mungkin toleransi di situ hubungannya, bahwa manusia itu sekarang ya beraneka ragam, mulai dari agamanya berbeda,
sukunya berbeda. Ya, kebinekaan global itu sekarang sudah internasional, go internasional ya. Bahwa kita berbangsa-bangsa. Nah, sekarang ini di zaman digital Bapak Ibu ya, mungkin di TikTok ya, mungkin di Instagram, mungkin di YouTube, mungkin juga di Facebook ya. Nah, komentar-komentar kita itu nanti akan terlihat orang. Nah, di situ ya. Toleransinya bagaimana, keberaneka-ragamannya bagaimana. Apakah kita selalu mencaci maki anak-anak kita ya, dengan mudah mencaci maki di sosmed ya, atau membuli ya, melaksanakan melakukan bullying gitu ya, berkaitan dengan perbedaan. Nah, ini kita harus menjaga ini Bapak Ibu. Ya, mungkin ke depan sosmed dan lain sebagainya itu akan menjadi pantauan di dalam pekerjaan kita ke depan Bapak Ibu ya. Itu berkeanekaragaman yang berkaitan dengan toleransi juga ya masuk. Nah, gotong royong ini juga sudah mulai pudar Bapak Ibu ya. Nah, di masa sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu ketika kita melihat di jalan itu banyak rumput, banyak sampah, maka ketua RT atau ketua RW itu punya program kerja bakti kalau zaman dulu. Ya kan? Bapak dan Ibu mungkin ada yang masih merasakan ya, bagaimana dulu kerja bakti itu bersama-sama mengerjakan kegiatan di masyarakat. Nah, sekarang itu sudah hampir tidak ada. Maka Bapak dan Ibu, gotong royong ini harus sekolah. Ya, kalau di masyarakat sudah tidak ada, di sekolah gotong royongnya itu harus ditanamkan. Harus ditanamkan Bapak Ibu. Ya, kemandirian ya, yang keempat itu. Ya, harus bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan, tugas-tugas secara mandiri. Dia tidak bisa mencari di YouTube, bisa mencari ke tetangganya, ke saudaranya, tapi untuk dikerjakan. Dan menyuruh orang lain. Bernalar kritis dan kreatif juga ini menjadi salah satu hal yang sangat diharapkan. Nah, itu nanti tentu saja berkaitan dengan proyek juga itu nanti ada. Ya, Bapak dan Ibu. Untuk di dimensi pelajar Pancasila. Nah, ini keterangannya. Ya, ini Bapak dan Ibu mungkin yang belum menjadi sekolah penggerak atau IKM, ya, bahwa di dalam proyek profil pelajar Pancasila itu ada tema-tema. Temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Ya. Gaya hidup berkelanjutan ini nanti peserta didik itu harus memahami dampak aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun di lingkungan sekitarnya. Ya, diharapkan peserta didik itu juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan. Ya, contoh misalkan Bapak dan Ibu ya, sekarang kan musim hujan. Ya, di situasi itu bisa mengakibatkan banjir. Nah, bagaimana dengan pengelolaan sampahnya ya? Bagaimana dengan pengelolaan tanah-tanah yang gundul yang tidak ditanami gitu. Kemudian bagaimana juga memanfaatkan sampah-sampah ya, yang organiknya bagaimana. Kemudian ada yang bisa dimanfaatkan lagi, tidak dibuang semuanya. Penggunaan plastik ya seperti itu nanti juga itu harus dijadikan pembelajaran di sekolah. Karena di masyarakat sekarang buang sampah bisa sembarangan, ke kali tinggal lempar saja gitu ya. Bahkan di tepi jalan ya ada orang sering kita lihat pakai motor, tahu-tahu di
sampahnya itu dilempar begitu saja di pinggir jalan. Nah, itu gaya hidupnya itu masih rendah, ya, gaya hidup berkelanjutannya. Itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian kearifan lokal, ini peserta didik membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar. Ya, misalkan di Jawa Barat ada Kampung Naga gitu ya. Itu ada kearifan lokalnya. Kalau di Banten itu ada suku Baduy. Ya, sebetulnya di sini di Bogor juga ada ya, salah satu suku yang masih menggunakan adat ya, adat lama. Ya, itu namanya Kampung Urug ya, Kampung Urug di daerah Sukajaya, Jasinga, Cigudeg. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini peserta didik mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian, anti kekerasan. Nah, ini sangat perlu sekali bagi pelajar-pelajar kita. Mudah-mudahan dengan kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi anak-anak yang tawuran, yang bawa celurit, yang bawa gear ya ketika bersekolah. Kemudian mencari musuh. Nah, Bapak dan Ibu. Nah, karena ini dijadikan proyek Bhinneka Tunggal Ika ini. Jadi persahabatan harus dipererat. Ya, belajar membangun dialog penuh dengan kehormatan. Ya, jangan sampai ada saling caci memaki. Nah, gitu. Dicari nanti ya proyeknya apa tuh yang bisa membangkitkan kebersamaan itu. Kemudian bangunlah jiwa dan raganya. Ini peserta didik membangun kesadaran dan keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun sekitarnya, orang sekitarnya. Diharapkan peserta didik juga melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan diri atau well-being, ya, perundungan, ya, bullying. Ini belum lama ini kita akan mendengar ya, bahkan di sebuah pesantren itu ada sampai korban, ya, salah satu santrinya meninggal dunia. Nah, ini ada kekerasan di sana berarti kan ya, sampai ke meja pengadilan seperti itu. Itu segi pesantren ya terjadi. Nah, Bapak dan Ibu, ini jangan sampai terjadi ya, di kita nih ya. Nah, mencari jalan keluarnya bagaimana tuh ya supaya anak didik kita itu tidak melakukan bullying. Karena sekarang masih banyak ya bullying itu dilakukan oleh anak ya dengan apa namanya tuh ngeledek-ledek ya gitu. Kalau dulu meledek itu bisa jadi guyonan ya kalau zaman dulu, tapi sekarang tidak lagi ya, tidak lagi seperti itu. Tapi bisa menjadi urusan ke hukum seperti itu. Nah, diharapkan siswa itu juga menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan fisik, mental, ya, termasuk isu narkoba, ya. Bapak dan Ibu, ini jangan dianggap sepele, Bapak Ibu ya, berkaitan dengan narkoba, ya, kemudian pornografi, ya. Ini tanpa kita sadari mungkin anak-anak kita ada yang terlibat di narkoba maupun di pornografi. Ya, jangan sampai ya Bapak Ibu ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun sekarang anak-anak main HP gitu kan. Coba ya Bapak dan Ibu selalu kontrol ya HP-nya untuk apa saja digunakannya. Ya paling tidak kita memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat ya, bahaya ya, bahaya narkoba, bahaya pornografi. Seperti itu. Kemudian suara demokrasi. Nah, peserta didik ini menggunakan kemampuan berpikir sistem menjelaskan ya, keterkaitan antara peran individu terhadap kelangsungan demokrasi, terutama Pancasila ya Bapak dan Ibu.
Pancasila ini banyak orang mengucapkan dengan enteng, aku Pancasila. Padahal dia sendiri tidak melaksanakan. Sila ke-1 saja misalkan. Ya, dia tidak pernah melaksanakan ajaran agamanya, tapi dia paling merasa dirinya menjadi Pancasilais. Padahal dia selalu melanggar, nah, gitu ya. Belum lagi yang lain-lainnya. Nah ini Bapak dan Ibu, Suara Demokrasi, kalau di sekolah itu biasa ada apa tuh? Ada kegiatan, misalkan kalau di kelas ada pemilihan ketua kelas, itu sudah terbiasa dilakukan. Kemudian yang lebih luas lagi OSIS, itu nanti dijadikan proyek Bapak dan Ibu, supaya anak-anak itu sudah terbiasa ketika dia dewasa nanti bagaimana cara memilih pemimpin yang baik. Nah, maka nanti disediakan ya, diberikan pembelajaran bukan hanya kegiatannya itu terjadi begitu saja. Ya, pemilihan OSIS ayo gitu kan. Tetapi pembelajarannya tidak disampaikan untuk apa gitu memilih ketua OSIS itu. Karena nanti akan lebih besar lagi di masyarakat, kita akan memilih gubernur, kita akan memilih presiden, kita akan memilih wali kota, kita akan memilih juga ketua RT, ketua RW, kepala desa. Ya. Bagaimana kita akan memilih dengan baik ya kalau kita dalam demokrasinya, pendidikan demokrasinya juga tidak baik, ya asal-asalan. Karena di masyarakat sekarang sudah banyak pemilih itu, kalau dikasih uang 50.000, dia mencoblos orang yang ngasih uangnya itu. Ada yang 100.000, kan gitu ya, itu money politik. Itu terjadi ya di Indonesia, seperti itu. Sehingga banyak politisi-politisi kita, pemimpin-pemimpin kita akhirnya yang tidak memikirkan masa depan bangsanya sendiri. Ya, aset-aset negara itu dijual, ya bisa saja seperti itu. Nah, itu suara demokrasi harus ditanamkan kepada siswa-siswa kita, termasuk kita ini guru, ya bagaimana memilih pemimpin kita. Ya, kalau pemimpin kita itu salah, ya jangan dipilih oleh kita. Pemimpin kita itu kurang baik, maka kita harus mencari tahu ya latar belakang pemimpin-pemimpin itu. Seperti halnya di sekolah ya, ketua OSIS, itu siswa itu harus tahu dulu latar belakang siswanya seperti apa. Itu. Yang dicari yang seperti apa sih ketua OSIS itu? Yaitu adalah orang-orang yang mau bekerja, mau memperjuangkan ya, kepentingan bersama, gitu, memajukan kegiatan-kegiatan tanpa pamrih ya, terutama kalau yang di sekolah itu. Ya, mereka bisa kerja kapan saja gitu untuk kemajuan di sekolah dan kegiatan-kegiatan di sekolah. Ya, terutama untuk perlombaan, lomba-lomba ya, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu supaya ada kemajuan di dalam sekolah. Ya, Bapak dan Ibu, itu berkaitan dengan tema project ya. Nanti tema project itu juga akan dikaitkan dengan ini, dengan dimensi profil Pancasila. Kalau yang PSP ya, sekolah penggerak atau IKM, itu harus menerapkan minimal 3 tema ya. Dalam 1 tahun itu 3 tema. Yang nanti di dalam tema-tema itu harus dikaitkan dengan dimensi profil Pancasila. Misalkan tadi gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan itu nanti di sini apa saja yang menjadi profil dimensinya itu. Mungkin kreatif, mungkin mandiri, mungkin bernalar kritis. Ya, atau juga mungkin beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dikaitkan dengan ini.
Ya, nanti dipilih proyek-proyeknya, sehingga nanti kepala sekolah harus membuat sebuah kepanitiaan, ya, ada ketuanya. Kemudian ada rekayasa dan teknologi. Nah, contoh misalkan membuat desain inovatif sederhana yang menerapkan teknologi untuk menjawab permasalahan di sekitar satuan pendidikan. Desain inovatifnya apa? Misalkan di sekolah itu airnya keruh terus, ya. Nah, dibuatkan proyek bagaimana cara menjernihkan, menjernihkan air sumur itu, gitu. Dibuatkan proyek perencanaannya bagaimana, bahannya apa saja, kapan waktunya dilaksanakan, ya, itu berkelanjutan. Kemudian yang lainnya adalah kewirausahaan. Nah, peserta didik ini mengidentifikasi potensi ekonomi ya di tingkat lokal, ya. Misalkan membuat produk dengan konten lokal melalui budaya jual, memiliki daya jual, ya. Nah, itu yang punya daya jual itu apa produk-produknya. Jadi jangan yang sampai nanti kewirausahaan anak-anak membuat proyek, membuat produk yang justru nanti malah membuat sampah gitu, ya, tidak berguna. Jadi hasilnya itu malah bertumpuk menjadi sampah. Tapi harus yang bisa dijual. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini asesmen Bapak Ibu, ya. Sekarang ada undang-undang yang baru, ya. Ada peraturan Permendikbud nomor 21 ya tahun 2022 berkaitan dengan penilaian. Nah, kalau di kurikulum 2013, Bapak dan Ibu itu kan mengenal penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, kemudian penilaian akhir tahun, dan diakhiri dengan ujian sekolah kita untuk kelas 3. Nah, sekarang kan di kurikulum Merdeka, ya, sekolah-sekolah yang menggunakan PSP itu hanya ada dua penilaian atau dua asesmen. Ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah mendapatkan informasi ini sebelumnya, ya. Nah, ulangan harian, ya, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun di kurikulum Merdeka itu masuk ke asesmen sumatif semuanya. Ya, sementara ini kan yang kita ketahui kalau penilaian harian itu adalah asesmen formatif, ya. Asesmen formatif itu adalah penilaian harian kalau dulu itu. Dikenalnya kita mengenal penilaian harian itu adalah penilaian formatif. Tapi sekarang di kurikulum Merdeka, ya, atau di Permendikbud Ristek nomor 21 tahun 2002 itu penilaian harian masuk ke asesmen sumatif. Kemudian penilaian tengah semester masuk ke asesmen sumatif. Penilaian akhir semester masuk ke asesmen sumatif dan penilaian akhir tahun juga masuk ke asesmen sumatif. Jadi apa asesmen formatif itu? Asesmen formatif adalah kegiatan penilaian oleh guru untuk memperbaiki pembelajaran, ya, untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, ada beberapa kegiatan Bapak dan Ibu, ya, ini sudah masuk ke asesmen kita ini sekarang, ya, sudah mulai masuk ke asesmen. Nah, asesmen formatif, ya, ini efeknya untuk pendidik dan untuk siswa, untuk peserta didik. Untuk peserta didik apa? Nah, asesmen formatif berguna untuk berefleksi, hanya ini saja nih. Ya, dengan memonitor kemampuan belajarnya. Kemajuan belajar itu sampai di mana? Tantangan yang dialaminya serta langkah yang perlu ia lakukan untuk meningkatkan terus pencapaian, ya, dalam pembelajaran itu. Nah, ini merupakan proses pembelajaran yang penting untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, Bapak Ibu, ya, peserta didik
ini nanti akan menilai diri sendiri dengan asesmen formatif itu. Sejauh mana siswa itu bisa menyerap pembelajaran setiap kali ya pertemuan. Nah, menilai diri sendiri. Ya. Kalau untuk guru, ya bagi pendidik, asesmen formatif berguna untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakannya, serta untuk meningkatkan efektivitasnya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Asesmen ini juga memberikan informasi tentang kebutuhan belajar individu peserta didik yang diajarnya. Ini definisinya seperti ini ya. Kegunaannya ya secara definisi Bapak Ibu. Jadi formatif itu oleh guru hanya digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan mengajar pada pertemuan tadi. Ya. Materi-materi yang disampaikan, unit-unit materi itu ya sudah sejauh mana bisa diserap oleh siswa. Ya. Kalau tadi siswa itu bertanya kepada diri sendirinya, ya kepada diri sendiri, hari ini belajar apa? Apakah dia sudah menguasai apa yang dia pelajari hari ini? Apakah dia mampu ya dengan pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru pada hari tersebut? Nah, tuh. Tapi kalau untuk guru sejauh mana dia memberikan materi kepada siswa ini? Apakah bisa diserap atau tidak? Berapa siswa yang bisa menyerap materi yang sudah disampaikan? Itu guna dari asesmen formatif. Seharusnya ini yang dilakukan oleh guru setiap hari. Ya, bukan mengejar nilai, tapi mengejar seberapa jauh pembelajaran itu diserap oleh siswa. Ya. Kalau siswa sudah bisa menyerap apa yang kita sampaikan, kita ajarkan, tentu saja Bapak dan Ibu ini menjadi tolak ukur kita keberhasilan nanti. Ya, nilainya itu mungkin bisa dari situ, ya, dari sana. Ya. Kalau siswa itu setiap hari diberikan penilaian, ya, setiap hari diberikan penilaian, diukur, ya, dievaluasi setiap kali pembelajaran, dan siswa semuanya bisa menyerap ya, pelajaran yang kita sampaikan. Tentu saja kalau kita melaksanakan ulangan, baik itu ulangan harian, ya ulangan tengah semester maupun ulangan akhir semester, kita sudah tenang karena anak-anak sudah menguasai semua pelajaran kita yang kita sampaikan. Ya. Sekarang selama ini kan kita banyak menilai itu hanya di akhirnya saja, ulangan harian. Oh, kok nilainya jelek-jelek terus ya, gitu. Kok anak-anak nilainya di bawah 5 ya, di bawah, ada yang 3, ada yang 2. Nah, itu artinya apa? Ya, kita tidak melakukan formatif tadi, tes formatif. Ya, langsung ke sumatifnya saja gitu. Tapi kalau kita melaksanakan tes formatif terus-menerus, ya ini anak kok belum bisa terus ya, nah, gitu. Kita perdalam lagi, ya. Itu gunanya formatif. Bagaimana cara melakukannya? Pelaksanaan asesmen formatif itu bisa saja kita ya, memulai kegiatan tatap muka dengan memberikan pertanyaan ya, berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari sebelumnya. Yaitu yang persepsi tadi ya. Ini kalau di awal pembelajaran dengan anak dan siswa. Tanyakan kembali Bapak Ibu. Ya, tanyakan kembali materi-materi yang sudah lewat itu. Yang sudah seminggu yang lalu.
sudah 2 hari yang lalu, sudah sehari yang lalu. Kalau kita tanyakan kepada anak-anak masih bengong, berarti ya anak belum menerima apa yang kita sampaikan. Nah, ini harus diperdalam lagi. Bagaimana caranya kita menggali kembali nih, ya, artinya apa, harus diremedial kalau sebagian besar siswa tidak bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan konsep atau topik sebelumnya. Ya, jadi kita sekarang dengan kurikulum Merdeka atau dengan Permen Dikbud-Diknas ini tidak hanya berlaku untuk kurikulum Merdeka sebenarnya, tapi juga asesmen ini berlaku untuk yang masih menggunakan K13. Sehingga di buku nilai Bapak dan Ibu yang menggunakan K13 itu tidak boleh lagi ada penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, nah itu akhir tahun gitu. Itu tidak ada lagi itu di buku nilai Bapak dan Ibu. Tapi yang ada adalah nanti nilai sumatif namanya. Ya, nilai sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3. Kalaupun Bapak dan Ibu masih menggunakan misalkan menggunakan istilah penilaian harian atau ulangan harian, maka di situ dinamakan menjadi asesmen sumatif harian. Ya, bukan penilaian harian, bukan ulangan harian, tapi sumatif harian. Sumatif harian 1, sumatif harian 2. Kalau tengah semester berarti sumatif tengah semester gitu. Kemudian di akhir semesternya berarti sumatif akhir semester, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini formatif ya, formatif di awal pembelajaran. Nah, bagaimana kalau di tengah-tengah kegiatan, misalkan ada kegiatan percobaan ya gitu, dilanjutkan dengan diskusi terkait proses dan hasil percobaan, kemudian pendidik memberikan umpan balik terhadap pemahaman peserta didik. Jadi kalau ada kerja kelompok ya, itu harus ada umpan baliknya. Seperti itu. Ada resumenya gitu ya. Memberikan kesimpulan-kesimpulan, anak dulu ya memberikan kesimpulan itu dari hasil pembelajaran, sejauh mana mereka dapat menyimpulkan dengan benar. Kalau kesimpulannya itu masih salah, berarti kita harus meluruskan. Nah, ini di dalam kegiatan pembelajaran, di tengah-tengah pembelajaran gitu ya. Nah, kalau di akhir kegiatan pembelajaran ya gitu ya, itu misalkan kita menuliskan beberapa pertanyaan, 2 atau 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Kalau sebagian besar siswa atau bahkan 100% siswa bisa menjawab dengan benar, maka pembelajaran kita pada hari itu berjalan dengan baik. Itu fungsinya asesmen formatif. Nilainya dicatat tetapi tidak untuk nilai rapot Bapak Ibu. Kalau asesmen formatif ya boleh dicatat. Nah, kalau Bapak dan Ibu nanti akan menggunakan penilaian portofolio misalkan, nah tugas-tugas formatifnya itu bisa dijadikan sebagai tugas portofolio, dikumpulkan oleh anak. Ya, nilai-nilai terbaiknya itu nanti dikumpulkan, kemudian dijadikan menjadi nilai portofolio ya untuk kelulusan misalkan atau untuk kenaikan kelas. Ada tambahannya. Nah, kemudian juga bisa memberikan pertanyaan tertulis ya. Kemudian setelah selesai menjawab pertanyaan, peserta didik diberikan kunci jawabannya sebagai acuan melakukan penilaian diri. Ya, misalkan anak diberikan soal 10 soal nih atau 5 soal ya. Kerjakan gitu kan soal tertulisnya. Kemudian mereka kerjakan, setelah mengerjakan kemudian diberi kuncinya. Silang boleh ya. Yang memeriksa adalah kawan sebangku misalkan. Nah, itu nilainya berapa ya. Kita catat tuh berapa persen yang sudah baik nilainya.
Ya, itu untuk dijadikan bahan untuk kita sejauh mana pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik atau tidak. Kalau semua siswa sudah bisa mengerjakan dengan baik, berarti pembelajaran kita pada hari itu sudah berhasil, ya sukses gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ya, pelaksanaan asesmen formatif dilaksanakan setiap kali ya pertemuan dan tidak dijadikan nilai untuk rapot. Ya, hanya dijadikan bahan untuk sejauh mana keberhasilan pembelajaran kita. Kalau untuk guru, kalau untuk siswa sejauh mana siswa dapat belajar pada hari itu dengan baik, ya. Itu formatif Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah asesmen sumatif. Nah, beda dengan formatif tadi ya. Kalau sumatif ini sebetulnya nanti yang akan menjadi bahan untuk nilai rapot. Ya, karena di sini nanti ada ulangan harian, ulangan tengah semester, ya ulangan akhir semester. Itu adanya di sumatif, masuknya ke sumatif ini. Jadi fungsinya adalah alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran atau KD gitu ya, atau materi di periode tertentu. Periode tertentu itu misalkan setelah 1 bulan, ya setelah 3 bulan, di pertengahan akhir semester, dan di akhir semester. Nah, itu mendapat nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. KKTP ya, untuk sekarang ada yang disebut dengan KKTP. Misalkan KKTP-nya itu berbeda dengan KKM ya. Kalau KKM itu kan nilainya nilai bulat, bilangan bulat. Misalkan 70 KKM-nya, atau 80 atau 85. Itu. Tetapi di KKTP itu dalam bentuk rentang, ya rentang nilai. Misalkan 0 sampai 60. Ya, 0 sampai 60 itu jelek misalkan ya, perlu perbaikan gitu. Kemudian dari 61 sampai 70 misalkan sedang atau cukup. Kemudian dari 71 sampai 80 misalkan itu baik. Kemudian 81 sampai 100 itu sangat baik, misalkan seperti itu. Nah, itu KKTP-nya seperti itu. Dan tidak ada perhitungan khusus. Kalau KKM kan ada dihitung khusus dengan intik siswa, dengan daya dukung sekolah, ya. Kemudian apalagi satu lagi tuh. Nah, itu ada rumusnya kan untuk membuat KKM. Kalau ini tidak, ya hanya membuat rentang nilai saja. Terserah, bebas mau rentang nilainya berapa Bapak dan Ibu. Ya, tapi dicontohkan itu nanti dari 0 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, ya gitu ya. Nah, itu KKTP-nya, ya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini juga bisa diterapkan nanti di kurikulum 2013. Kemudian menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau jenjang berikutnya. Ini naik kelas ya, untuk kenaikan kelas itu sumatif. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk membuat soal sama ya Bapak dan Ibu, untuk membuat soal tertulis itu ada langkah-langkahnya sama seperti biasa, Bapak Ibu, tidak ada perubahan kalau ini. Jadi langkah-langkah pengembangan asesmennya yang pertama menganalisis TP ya. Menganalisis, kalau dulu ada KIKD, kalau sekarang menganalisis TP, tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajarannya dianalisis. Yang mau di asesmennya itu yang mau dinilai yang mana TP-nya gitu ya. Apakah 1 TP saja cukup, apakah 2 TP, apakah 3 TP. Kemudian menentukan lingkup materinya. Ya, lingkup materinya sampai mana gitu. Mau 1 materi apa 2 materi disatukan ya. Kemudian menentukan level kognitif. Ya, ada L1, L2 dan L3.
L1 itu level 1, L2 level 2, dan L3 itu level 3. Kalau level 1 itu pemahaman, ya C1 dan C2. Kemudian kalau L2 itu penalaran, ya C3, C4, C3, C4. Nah, ini yang ini L3 ya, L3. Ini penerapannya ya. Ini penerapan. Itu harus ditentukan, ada L1, L2, L3. Nah, kalau membuat soal Bapak dan Ibu diharapkan ada L1, L2, L3-nya. Jadi dalam satu materi, itu satu TP, itu semuanya terungkap, ada L1, L2, L3. Ya, sehingga anak yang rendah gitu ya cukup di L1. Bisa mengerjakan apa tidak tuh L1. Kalau yang sampai sedang, ya siswa sedang itu bisa sampai mengerjakan di L2-nya. Nah, ini untuk siswa-siswa yang punya kelebihan ya, kecepatan tinggi bisa L3. Ya, sehingga bisa terakomodir semua nih nilainya. Ya, yang rendah, yang berkemampuan rendah, yang berkemampuan sedang maupun yang berkemampuan tinggi itu semuanya nilainya. Nah, kalau semuanya bisa dilalui ya sampai L3, satu apa namanya? Satu kelas, satu sekolah, itu berarti bagus ya, kita berhasil mengajar. Kemudian membuat tabel spesifikasi yang memuat level kognitif, jumlah soal, dan bentuk soal. Ya, ini adalah kisi-kisi kalau dulu namanya. Ya, kisi-kisinya. Kemudian setelah membuat kisi-kisi, menyusun butir soal yang dilengkapi dengan kunci jawaban dan pedoman penskoran. Nah, ini namanya kartu soal ya, kalau dulu kartu soal. Kemudian melakukan telaah kualitatif. Nah, kualitatif ini sudah benar nggak ya kata-katanya, kalimatnya gitu ya, konstruksinya dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang ketujuh, melakukan uji coba empiris. Nah, ini jarang dilaksanakan lah ya, pokoknya kita mau langsung ulangan aja lah gitu. Nah, Bapak dan Ibu, ini untuk membuat soal alurnya sama seperti sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya memberikan contoh ya, karena saya guru matematika, saya berikan contoh penilaian pengetahuan level 1. Ya, pemahaman. Ya, Bapak Ibu nih. Contoh. Ini Bapak Ibu contohnya. Ya. Ibu ingin membuat bolu. Ini berkaitan dengan proporsi ya, Bapak Ibu ya. Perbandingan. Ya, gitu. Materinya adalah tentang perbandingan atau proporsi. Ya, Ibu ingin membuat bolu untuk perayaan hari raya. Nah, berikut catatan bahan yang diperlukan untuk membuat satu loyang bolu dengan ukuran loyang 20 kali 20. Ya, satu loyang bolu ya ukuran loyangnya adalah 20 kali 20. Diperlukan 8 butir telur, 250 gram gula pasir, 250 gram tepung terigu, 200 gram margarin. Nah, ada permasalahan di sini, tapi ternyata Ibu baru ingat bahwa loyang yang ada di rumah ukurannya adalah 10 kali 20. Dia tidak punya ukuran yang 20 kali 20. Nah, yang ditanyakan adalah berapa bahan yang dibutuhkan Ibu jika ingin membuat 3 bolu. 3 loyang bolu. Ya, menggunakan loyang yang dia punyai, yang dia miliki. Ya, jadi menggunakan loyang yang dimiliki. Kalau 10 kali 20 ya Bapak dan Ibu, ini berarti dari satu adonan ini ya 8 butir telur, 250 gram, 250 gram gula pasir, kemudian tepung dan 200 gram margarin. Ini sudah bisa 2 berarti kan ya? Nah, 2 loyang ini. Ya, ini sudah 2 loyang. Karena akan membuat 3 loyang, berarti harus menyediakan separuh lagi. Nah, separuhnya lagi. Berarti ini sudah 8 butir telur, 250 gram gula pasir, 250
dan 200, berarti tambah 4. Sehingga diperlukan untuk 3 loyang itu adalah 12 butir telur. Ini ditambah 125. Jadi 375 gram, karena separuhnya, kan? Nah, ini separuhnya dari loyang yang tadi nih. Ya, ini kan 20 kali 20. Jadi satu loyang 20 kali 20 ini sudah 2 loyang. Berarti diperlukan separuh lagi saja. Nah, ini 4 telurnya, gula pasirnya 125, kemudian tepung terigunya 125, dan garam margarinnya adalah 100 gram. Nah, seperti itu baru level 1 ya. Kalau kita mudah, tapi anak belum tentu mudah. Ya. Nah, ini tergantung kita bagaimana sebelumnya ya menerangkan, memberikan apa namanya? Pembelajarannya itu ya, mengajarnya sebelumnya bagaimana, apakah dimengerti atau tidak. Kemudian level yang keduanya adalah penerapan, Bapak Ibu. Ini masih di konteksnya adalah sama ya, satu materi tadi, yaitu proporsi. Jadi jika diketahui tinggi mobil ini sebenarnya 1,5 meter. Nah, ini ya yang ditunjuk, ini warna biru. Mobilnya mobil warna biru 1,5 meter. Maka perkirakan tinggi jembatan Ampera sebenarnya. Bagaimana menurut kamu mengetahuinya? Nah, ini Bapak Ibu. Ya, tinggi mobil pada gambar berapa? 1 satuan. Tinggi mobil sebenarnya 1,5 meter. Tinggi jembatannya adalah 17 satuan. Ini harus diukur ya. Diukur. Kemudian tinggi jembatan yang sebenarnya ini yang mobilnya 1:1,5. Jadi 17 satuan ya. Kali ya dikali nih. Jadi 1 satuannya itu 1,5. Kalau 17 satuan berarti 17 kali 1,5. Jadi 25,5. Ini sudah penerapannya. Nah, ini penerapan. Kemudian ini penalarannya, level 3-nya penalaran. Ya, ini contohnya seperti ini, ada gambar hidroponik. Nah, ini hidroponik, ada rak paralonnya seperti ini digambarkan. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah ada desainnya nih untuk membuat hidroponik tadi. Ya, desainnya. Diperlukan 3 jenis penghubung paralon yang berbentuk ada ini ya, 7 buah, kemudian ada yang bengkoknya ini 7 buah, kemudian ada yang ini 3 buah nih. Ya, soknya nih, sambungan. Nah, ini merupakan pipa ukuran 1,5 inci. Ini setengah inci ya, setengah in. Pipa tipe ini biasanya dijual satuannya 4 meter. 4 meter ya panjangnya. Jika satu potong pipa kecil yang digunakan pada rak hidroponik adalah sepanjang 20 cm, apakah cukup hanya beli satu pipa ukuran setengah inci untuk rak hidroponik dengan 20 paralon? Ya, dengan 20 paralon besar. Jelaskan jawabanmu. Nah, ini ya. Nah, itu Bapak Ibu. Ini alternatif jawabannya seperti ini. Ya. Jadi pipa kecilnya 20, pipa kecilnya satu pipa kecilnya 20 cm. Dan seterusnya ya, berarti diperlukan 380 cm. Ya, 4 meteran ya kan. Berarti kalau ada 10 4 meter gitu. Jadi diperlukan berapa? 20 ya. Paralon 20. Cukup dengan membeli satu pipa. Nah, gitu.
panjangnya 4 meter. Ini sudah cukup karena hanya 380, sedangkan satu 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 pipa itu 400, berarti masih ada lebih 20 gitu ya. Nah, ini penalaran. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, tetap Bapak Ibu ya, tadi ada kisi-kisi ya, yang memuat ini nanti ada jumlah soalnya, gitu kan, ada levelnya, ya kan, ada indikatornya, ada alokasi waktunya, ada jumlah soal, bentuk soal dan bentuk soalnya. Ini kisi-kisi. Kemudian ini apa ini? Ini adalah kartu soalnya, ya. Ada nomor soal, ada indikatornya, ada butir soalnya, ada skor, ada kunci jawaban, dan di bawah ini ada pedoman penilaiannya. Nilai akhirnya berapa? Nah, ini sudah biasa Bapak dan Ibu laksanakan ya. Kalau yang melaksanakan ya Bapak Ibu ya, jangan bikin soalnya aja nih. Tetap kisi-kisi dan kartu soal. Kalau dulu kartu soal satu soal satu. Ya, tapi sekarang sudah boleh lah gitu ya menggunakan tabel seperti ini. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini berkaitan dengan asesmen tadi ya. Ada 2 sekarang yang kita ketahui yang harus kita laksanakan baik di kurikulum Merdeka maupun di kurikulum 2013 itu sama seperti ini. Ya. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu yang masih menggunakan K13 maupun yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, penilaiannya itu disebut dengan asesmen, sama ya sekarang. Namanya adalah asesmen. Ada asesmen formatif, bisa saja menjadi formatif 1, formatif 2, formatif 3 dan seterusnya. Ini hanya digunakan untuk memberikan umpan balik pada proses pembelajaran. Ya, sehingga asesmen formatif ini bukan menjadi penentu nilai akhir di dalam rapot atau diolah jadi nilai rapot, bukan. Tapi yang akan menjadi nilai rapot adalah sumatif, ya, asesmen sumatif. Ada sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4, dan seterusnya. Kalau Bapak dan Ibu masih menggunakan ulangan harian, berarti ini sumatif harian 1, sumatif harian 2, sumatif harian 3. Kemudian ada juga sumatif tengah semester, ya, sumatif akhir semester. Nah, ini yang akan digunakan dan dicatat jadi nanti nilai rapot. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini KKTP-nya Bapak Ibu yang tadi saya jelaskan. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya apa atau KD ya. Kemudian kalau di K13 itu KD. Kalau di ini, nah ini hanya untuk yang di kurikulum Merdeka ya. Nah, 0,0 sampai 60 ini ya. Contohkan 0,1 sampai 0 sampai 60. Misalkan kita ambil tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Kemudian ada 2 nih, ya, B1 bilangan, ya ini bilangan ya, masih bilangan nih, dan B6. Peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan berpangkat bulat. Kalau tadi bilangan bulat, sekarang di sini ada 2 ya. 2 TP nih disatukan jadi satu sumatif ya, jadi satu sumatif. Jika nilai anak itu 0 sampai 60, maka di sini rubriknya adalah peserta didik masih kesulitan dan sangat bergantung pada bimbingan sebagian besar indikator membaca, menulis, dan seterusnya. Ya, ini berarti digabung ya. Nah, di sini. Dan belum siap memasuki pembelajaran lebih lanjut. Nah, seterusnya. Ini namanya kriterianya perlu bimbingan. Kemudian dari 61 sampai 70, peserta didik masih kesulitan dalam mencapai bagian indikator. Ya, ini masih sulit ya. Dan seterusnya. Ya, sesuai dengan ininya tujuan pembelajarannya. Ini cukup. Ya, kriterianya cukup. Dari 61 sampai 70 ya.
Ini pakai interval, kalau KKTP pakai interval. Kemudian yang kriterianya baik dari 71 sampai dengan 80. Peserta didik sudah menuntaskan sebagian besar indikator, membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Nah, ini dari tujuan yang pertama ya. Ini tujuan keduanya adalah bilangan berpangkat bulat dan perlu siap mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian 81 sampai 100 ini sangat baik kriterianya. Jadi peserta didik sudah menuntaskan semua indikator, membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat dan bilangan berpangkat bulat. Nah, karena ada dua ya di sini ya, TP-nya disebutkan. Dan dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya dan diberikan pengayaan. Nah, ini ada diferensiasinya di sini. Berikan pengayaan. Kalau yang 0 sampai 60 tadi diferensiasinya adalah pembelajaran mengikuti remedial. Ya, untuk menguatkan tujuan pembelajaran dengan mengikuti remedial. Nah, ini ada deskripsi rapotnya. Kalau misalkan 0 sampai 60, deskripsi di rapot berarti menunjukkan penguasaan yang memerlukan bimbingan dalam membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat dan bilangan berpangkat bulat. Nah, ini disatukan ya. Kalau 61 sampai 70, deskripsi rapotnya berarti menunjukkan penguasaan yang cukup dalam membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat dan bilangan berpangkat bulat. Nah, Bapak dan Ibu, ini pengolahan nilai ya, sudah masuk ke dalam pengolahan nilai ini, Bapak dan Ibu. Ya, sudah masuk ke dalam pengolahan nilai. Kemudian 71 sampai 80 menunjukkan penguasaan yang baik dalam membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat dan bilangan berpangkat bulat. Ini yang baik. Kemudian berikutnya yang sangat baik, ya deskripsi untuk di rapotnya adalah menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat dan bilangan berpangkat bulat. Nah, Bapak dan Ibu, KKTP ya ini nanti ada kriterianya nih. Peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal misalkan 61 sampai 70. Bapak dan Ibu juga boleh misalkan di sini bukan 61 sampai 70, tapi dari 71 sampai 80 boleh. Ya di sini. Artinya Bapak dan Ibu nanti di sini ada ketuntasannya berapa persen. Kalau 0 sampai 40% belum mencapai, maka di remedial sebagian. Ya. Di seluruh bagiannya ya. Seluruh bagian itu di remedial. Kalau 41% sampai 60% belum mencapai ketuntasan masih ya. Ini remedial di bagian yang diperlukan saja. Nah, dari indikator-indikatornya itu mana yang belum tercapai. Kemudian 61 sampai 80% itu sudah mencapai ketuntasan karena di sini tadi 60 sampai 70 ya. Nah, tidak perlu remedial. Kalau 81 sampai 100% siswa sudah semuanya berarti kan sudah mencapai ketuntasan. Nah, ini ada pengayaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk pengolahan nilainya seperti ini dari KKTP kita ketahui. Nah, berikutnya nih Bapak dan Ibu, misalkan setelah asesmen sumatif nih ya, ini ada kriteria seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, mayoritas peserta didik telah memahami menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Tadi kan bilangan bulat ya. Mayoritas peserta didik telah memahami. Kemudian kedua, beberapa peserta didik dapat memahami konsep menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan jadi ada beberapa peserta didik. Tapi di sini beberapa peserta didik belum memahami ya, menyelesaikan masalah. Nah, dari data tersebut, kita nih guru, ini harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi dari hasil ini. Ya. Bagaimana kalau yang mayoritas tadi sudah memahami? Kemudian beberapa peserta didik
Nah, baru beberapa peserta didik yang memahami, kemudian belum memahaminya beberapa. Nah, ini Bapak dan Ibu kesiapan belajarnya tadi ya ada 3 tadi. Maka pembelajaran berdiferensiasinya bagi yang mayoritas telah memahami, peserta didik itu diberikan soal-soal yang lebih menantang, yang mengaplikasikan menyelesaikan masalah kontekstual yang bilangan bulat tadi. Ya masih berkaitan dengan tadi ya, dengan ini, dengan TP-nya ya, diberikan soal-soal yang lebih menantang. Kemudian peserta didik bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Ini boleh dilakukan di kelas, boleh dilakukan di luar kelas, ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Kemudian untuk yang 2 tadi, ya yang beberapa tadi yang belum memahami dan baru beberapa yang memahaminya. Nah ini pendidik menjelaskan cara diulangi lagi ya. Jadi remedialnya itu ada remedial teaching. Pendidik menjelaskan cara menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Ya, nah ini Bapak dan Ibu berarti remedial itu yang dinamakan dengan remedial itu bukan tes, tapi ada remedial teachingnya dulu. Ya, dijelaskan lagi kepada mereka ya yang belum paham. Kemudian yang kedua, peserta didik diberi latihan untuk berkelompok menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan. Nah, masih ya itu ya. Jadi berkelompok, siswa-siswa yang kurang tadi dikelompokkan kembali, diberikan soal latihan, mereka mengerjakan secara berkelompok. Jadi setelah memberikan penjelasan, ya kita memberikan latihan dulu secara berkelompok, ya. Jangan tadi ya anak-anak nilainya kurang langsung ulangan harian. Remedialnya itu tes, jangan ya. Yang pertama harus menjelaskan, yang kedua harus memberikan latihan lagi. Nah, jika mengalami kesulitan, peserta didik diminta mengajukan pertanyaan kepada temannya. Ya, ini sesama teman nanti ada berbagi ya, saling berbagi, itu mentoring lah gitu ya. Jadi bertanya kepada teman-temannya. Baru setelah ketiga kegiatan ini selesai, baru dites ya. Nah, dites lagi Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, pembelajaran berdiferensiasinya ya di dalam kelas ya, di dalam pembelajaran maksudnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini pengolahan nilai. Kalau kita memiliki nilai misalkan ya Bapak Ibu ya, nilai asesmen sumatif. Satu orang saja saya contohkan, ini ada daftar nilai. Bapak Ibu ya, sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4, sumatif 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 ulangannya ya. Kemudian ditambah dengan sumatif akhir semester jadi 10. Bapak Ibu. Nah, sumatif 1 70, sumatif 2 90, sumatif 3 85, sumatif 4-nya 80 dan seterusnya seperti ini. Ini daftar nilai. Nah, maka nanti untuk mengolah nilai di raportnya Bapak Ibu ya kita lihat di sini. Ya, harus ada fokus ya Bapak Ibu ya. Fokusnya kemana? Fokusnya adalah ke nilai sumatif. Nah, jangan ke nilai akhirnya. Di sini ada nilai akhir kan 80 nih. Nilai akhirnya 80. Ya, dari mana 80? Karena ini saya menganggap sama ya. Sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3 bobotnya sama, maka ini diambil rata-ratanya saja. Ya. Diambil rata-rata jadi 80. Nah, ketika Bapak dan Ibu punya kriteria lain, misalkan sumatif itu nilainya misalkan bobotnya 60%. Sedangkan akhir semester misalkan 40%, ya silakan saja boleh. Ini dirata-ratakan 60%-nya, kemudian ditambah 40% dari nilai akhir sumatif. Jadi nilai akhir. Atau misalkan ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester, ada ulangan akhir semester. Ulangan tengah semester misalnya kan bobotnya 1. Kemudian akhir semester bobotnya 2. Kemudian ulangan harian bobotnya misalkan 3. Ya boleh ya Bapak Ibu ya. Dipisahkan boleh. Nanti nilai akhirnya berapa Bapak dan Ibu harus menghitungnya. Seperti itu.
Nah, tapi anggap saja ini misalkan bobotnya semuanya sama sehingga dijumlahkan dan dibagi rata, dibagi 10 menjadi nilainya 80. Nah, bagaimana untuk ke nilai rapot yang dihubungkan tadi dengan ini ya. Nah, dengan ini nih yang KKTP tadi. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Nah, ini ya mengolah nilai untuk rapotnya Bapak Ibu. Ada yang dari ini ya kita lihat fokus kepada nilai yang terkecilnya ada 70. Ya, nilai terkecilnya Bapak Ibu. Fokus ke nilai yang terkecil adalah 80. Kemudian fokus ke nilai yang tertingginya adalah 90. Berarti ada di sumatif 1 dan ada di sumatif 2. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, sumatif 1 itu misalkan TP1 dan TP2. Ya, TP1-nya peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. TP2-nya peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan berpangkat bulat. Nah, ini ya Bapak Ibu, 70 kriterianya tadi apa? Kriterianya adalah baik ya Bapak Ibu ya. 70 itu apa? Cukup ya? Iya, cukup, maaf. Kalau yang 90 ya kita lihat di sini. Baik, 90. Nah, 70 ini kriterianya cukup. Kemudian kalau 90 kriterianya adalah sangat baik. Nah, ini artinya deskripsi di rapotnya adalah kita lihat yang terbaiknya dulu. Nilai tertingginya. Nilai tertingginya dia ada di sumatif 2. Sumatif 2-nya misalkan adalah TP3. Tujuan pembelajaran 3. Ya, peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima. Ini nilai tertinggi. Sehingga deskripsinya adalah menunjukkan penguasaan yang sangat baik. Ya, ini kan 90 ya, 90 itu sangat baik. Dalam menggunakan faktorisasi prima. Nah, ini disebutkan tujuan pembelajarannya. Ya. Jadi menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam menggunakan faktorisasi prima. Nah, ini materi dari TP3 ya, dari sumatif 2. Sedangkan nilai terkecilnya adalah sumatif 1 itu ada 2 TP. Jadi 70 nilainya cukup, berarti masih menunjukkan penguasaan yang cukup dalam membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat dan bilangan berpangkat bulat. Ini secara keseluruhan itu nanti dibuang, nggak usah ya Bu ya. Nah ini dibuang saja secara keseluruhan. Sampai situ saja cukup. Ini kita buang, nggak usah. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi ada 2 komentar. Komentar yang pertama adalah untuk nilai yang tertingginya. Komentar yang kedua adalah deskripsi untuk nilai yang terendahnya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau yang tertingginya ada 2 gimana? Di semester 1 90, sumatif 1 90, sumatif 9 90. Sama-sama 90 gitu ya. Nah, maka lihat TP2 apa? TP9 apa? Digabung, ya disebutkan di sini nilai tertinggi. Begitupun kalau misalkan nilainya 90 ada 4, ya berarti 4 TP itu dimasukkan ke sini semuanya. Jangan dideskripsikan. Nah, bagaimana kalau yang kecilnya sama? Yang kecilnya ada 2 ya dua-duanya disebutkan. Kemudian kalau ada 3, ada 4 ya. Itu dulu baru nyari dokumen ya. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu, ini untuk nilai rapot. Jadi di rapot itu tetap 80 Bapak Ibu ya. 80, tapi nanti deskripsinya adalah dari nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, mungkin ada yang sudah menerapkan di kurikulum 2013 kemarin juga ada yang seperti ini. Ya. Atau ada yang pukul rata dari nilai akhirnya saja kalau 80 itu apa. Sehingga kalau misalkan dilihat dari nilai akhir saja, itu berarti siapapun yang nilainya 80, ya, baik ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3 itu berbeda-beda gitu ya. Nah, itu ya sama berarti ininya.
Tapi di sini di kurikulum sekarang itu tidak boleh. Ya, sekarang dengan kurikulum Merdeka ini tidak boleh dari nilai akhir ya. Sehingga kalau misalkan sama-sama nilainya 80 bisa deskripsinya berbeda. Karena misalkan yang tertingginya bukan di sumatif 1 tapi di sumatif 4 misalkan. Sehingga kan tujuan pembelajarannya berbeda. Ya mungkin seperti itu Bapak dan Ibu pengolahan nilai ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bila ada yang kurang dipahami silakan Bapak dan Ibu bertanya. Kalau bisa dijawab oleh saya maka akan saya jawab. Kalau misalkan saya tidak bisa menjawabnya mungkin di lain waktu saya akan jawab. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Saya akhiri dulu dengan akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Iip Arifin SPDMM yang sudah memaparkan tentang analisa hasil belajar dan pengolahan nilai kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Nah, tentunya Bapak Ibu sebentar lagi kita sudah di bulan November dan di bulan Desember kita biasanya ada pengolahan nilai. Inilah kesempatan baik bagi Bapak Ibu kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan untuk bertanya. Kami persilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, kalau sudah tidak ada berarti tadi udah ini semua Pak, sudah paham semua. Sudah paham semua Bapak Ibu. Ya jangan sampai Atau nanti bingung semua. di bulan Desember begitu pengolahan nilai baru Bingung. bertanya, oh ini gimana ini kalau misalnya ada nilai boleh nggak dikasih di bawah TP gitu kan. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu. Silakan dalam hal ini di sesi tanya jawab Bapak Ibu untuk menanyakan. Silakan Bapak Ibu kalau yang mau bertanya. Apakah sudah jelas semua ini? Assalamualaikum Pak, boleh izin bertanya Pak? Oh ya, silakan Bu Astri. Ya, Assalamualaikum Pak Iip. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terkait dengan penilaian tersebut, karena memang kebetulan SMP 3 belum menggunakan kurikulum Merdeka, Bapak izin, kan kalau itu berarti apakah hanya secara manual, sedangkan sebelumnya kita kan pakai ada khusus aplikasi Pak kalau di rapot, jadi hanya menggunakan nilai rapot, nanti hasil akhirnya deskripsinya akan muncul tersendiri. Apakah kalau misalnya seperti yang Pak Iip sampaikan, nanti di kurikulum Merdeka akan ada otomatis atau memang dikerjakan manual oleh guru? Karena kan mohon izin Pak, karena tidak semua guru hanya satu rombel kelas gitu ya, satu tingkatan, ada beberapa. Izin bertanya seperti itu Pak, jika iya ada yang aplikasi khusus, apakah sudah disosialisasikan begitu? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saja Pak. Ya silakan Pak Iip. Ya Bu Cayu, aduh ini bisa ketemu lagi ya. Iya dulu saya dari ini pada SMP 3 nih Pak nih. Ya teman saya ini Bu Cayu. Oh gitu. Saya bersilaturahmi nih Bu di sore hari ini Bu. Ya Ya, baik Bu. betul. Ya kalau misalkan rapot di sekolah itu sudah menggunakan aplikasi ya kita sebetulnya tinggal mengoreksi saja benar apa tidak gitu ya. Ini aplikasinya sudah benar apa tidak dengan aturan. Kalau sudah benar dengan aturan ya boleh dipakai itu untuk memudahkan kita. Ya, ini juga mungkin untuk yang sekarang rapot kurikulum Merdeka juga mungkin sudah banyak ya yang membuat aplikasi-aplikasi rapot seperti ini yang sudah mengacu kepada permen ini gitu, kepada aturan-aturan. Itu untuk memudahkan boleh ya, boleh digunakan. Tapi harus dicek benar nggak gitu ya. Itu teh deskripsinya yang atas itu dari nilai tertinggi bukan gitu ya. Kemudian yang bawahnya deskripsi yang keduanya apakah dari nilai yang terendah atau bukan.
Kalau misalkan itu tidak nyambung, berarti salah aplikasinya. Ya, tapi kalau misalkan nyambung, setiap siswa itu dengan nilai rata-rata sama, tapi berbeda nilai tertinggi dan nilai terendahnya, kemudian itunya sesuai ya, berbeda juga berarti kan. Nah, itu berarti aplikasinya sudah bagus, sudah sesuai. Nah, tinggal kita sekarang yang sebagai guru harus tahu ini sumatif 1 itu TP-nya apa? Sumatif 2 ini TP-nya apa gitu ya. Kalau dulu kan KD ya. Kalau ke kurikulum itu KD. Kalau misalkan sudah mengacu sama dengan kurikulum Merdeka ya aplikasinya, berarti itu nanti deskripsinya walaupun nilai di rapotnya 80 sama-sama 80 si A dan si B, tetapi karena nilai tertinggi dan terendahnya berbeda, deskripsinya akan berbeda juga menyesuaikan dengan TP dan KD yang terendah dan tertinggi tadi. Itu Bu, mungkin Bu, silakan ya menggunakan. Kalau ada juga nanti saya akan share. Tapi harus ada uji coba. Biasanya tapi ya beli kalau itu ya. Ada password ada passwordnya dan lain sebagainya biasanya gitu. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ya, sudah terjawab ya Bu Astri. Ya, mungkin ya, Bu Budi, lanjut. dari Bapak Ibu yang lain dipersilahkan. Adakah dari Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Kami persilahkan. Kalau tidak ada, Ya, boleh. kalau nggak ada, ya kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Iip Arifin SPD MM itu bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua, ya kan? Walaupun mungkin Bapak Ibu semua dari pagi tadi jam 7 ya sudah mulai bekerja, kemudian sampai jam setengah 4 ya kan, bahkan sampai jam sekarang sudah pukul 16.34. Tentunya cukup melelahkan. Walaupun melelahkan, Bapak Ibu masih semangat. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat baik bagi Bapak Ibu maupun bagi peserta didik kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena waktunya sudah jam 16.34. Kalau bisa ya. kita screenshot dulu yang ini videonya diaktifkan. Oh ya. Bapak Ibu mohon untuk kameranya dibuka, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu mohon kameranya dibuka dulu. Ya dipersilahkan Bapak Ibu kamera dibuka. 3, 2, 1. Ya, halaman berikutnya. Ya, yang berikutnya Bapak Ibu yang kedua. Tolong dibuka lagi Ibu yang kedua. 3, 2, 1. Ya, sekarang yang terakhir Bapak Ibu. Tolong dibuka kameranya. 3, 2, 1. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan ucap kata ya. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Untuk kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.